Baiklah, perkenalkan nama saya Stefani Bupati, saya dengan NIM 2202 11060047, dan ini saya akan mengerjakan untuk praktikum Kementerian Cyber, dan ini merupakan paper yang akan kita kerjakan, di mana kita akan membuat creating codes atau membuat kode. Di sini untuk objektif atau tujuannya dapat dilihat di mana kita memiliki beberapa perangkat, beberapa kebutuhan seperti yang diperlukan, yakni PC dengan internet access. Di sini kita langsung saja untuk step yang pertama, di mana bagian satu ini kita akan mencari alat penyandian dan pengkodean daring, di mana di sini terdapat poin A dan poin B yang menjelaskan kita dapat mencari pada perambahan web, kita bisa cari saja untuk ini. Jadi di sini saya coba copy dan saya coba untuk mencari di perambahan web. Hmm, dan di sini dijelaskan bahwa beberapa alat berbeda akan dicantumkan dalam hasil pencarian. Di sini dapat dilihat ada layanan dari DevGlan dan juga ada dari Nixscript, kemudian dari Javalius dan lain sebagainya. Hanya saya lihat di sini untuk bagian DevGlan, tampilannya kan seperti ini, di mana kita bisa membuka page dari tampilan DevGlan sendiri dan melakukan untuk mencari alat penyandian dan kode kanaring. Oke, berikutnya di sini pada tampilan deskripsi pada tahap B, di situ kita jelaskan berbagai tautan yang disediakan dan kita akan pilih alat, di mana kita akan menggunakan alat yang tersedia dari ini, dari Inscription.net. Baiklah, karena untuk website penyedia dari www.isenscription.net ini tidak menyediakan atau tidak dapat diakses dengan baik, jadinya di sini saya menggunakan layanan dari ini dari web DevClan, di mana di bawahnya terdapat inscription dan kita bisa menggunakannya untuk melakukan inskripsi data. Di sini saya mencoba untuk memasukkan perintah pada step yang kedua ini, di mana kita akan menggunakan memasukkan uh, plan to inscript. Ini saya masukkan misalnya ingin memasukkan dan di sini untuk selanjutnya kita tinggal pilih saja CBD, CBC, kemudian untuk select paddingnya kita sesuaikan dengan default, dan untuk size case size indexnya 128 sesuai dengan contoh yang di sini, dan untuk uh, sec- secret key-nya kita menggunakan CyberOps sesuai dengan contoh saja. Setelah itu kita klik encrypt. Oke, jadi di sini saya sudah menggunakan secret key, di mana saya menggunakan, karena ini websitenya hanya kalau misalnya kita salah memasukkan angka, dia itu hanya harus meminta sekiranya 128 byte. Jadi saya masukkan di sini untuk nilai angka seperti ini, dan dia itu akan memberikan nilai encrypt text-nya itu seperti ini. Berikutnya kita lihat di sini, ini sudah berhasil kita lakukan, tampilannya akan memberikan tampilan seperti ini. Sama halnya juga dengan tampilan seperti ini juga memberikan encrypt text yang telah tersedia di bagian bawahnya. Berikutnya pada poin D, pada poin D sendiri dia menjelaskan kita akan salin dan unduh pesan yang dihasilkan. Jadi kita salin, dan kemudian kita kirimkan pesan transkripsi tersebut melalui email kepada mitra lab kita. Tapi karena di sini terlihat, misalnya di step yang ketiga, pada bagian ketiga ini kita akan mendeskripsikan hypertext, di mana
Ini sendiri adalah algoritma enkripsi simetris. Ini berarti kedua pihak yang bertukar pesan transkripsi harus berbagi kunci rahasia terlebih dahulu. Di mana di sini kita akan membuka email dari rekan lab kita, kemudian kita salin ciphertext dan tempel di kotak teks. Kemudian masukkan kunci rahasia yang telah dibagikan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan as description. Jadi setelah kita menggunakan yang deskripsi ini, kita bisa menggunakan yang namanya as description di bagian bawahnya. Kemudian kita bisa masukkan nilai description teksnya itu sendiri yang tadi. Sebut key-nya itu sendiri kita bisa ambil dari nilai yang tadi ini. Kita masukkan di sini. Dan kita klik bagian descript. Nah, nanti dia itu akan memberikan nilai balikan berupa description teksnya itu adalah nama saya Stefandri. Nah, ini demikian untuk tampilan berikutnya dari tampilan ini. Sama halnya dengan yang di sini juga. Kita masukkan nilai dari script teksnya. Dan dia itu akan memberikan balikan nilai sama seperti yang tadi. Dan di bagian bawah ada pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita menggunakan kunci rahasia yang salah? Jawabannya adalah seperti silakan deskripsi dengan benar. Misalnya di sini saya menggunakan nilai seperti ini, saya ganti dengan 2. Ketika saya deskrip, dia itu akan menilaikan nilai kosong, yang berarti bahwa tidak dideskripsikan dengan benar. Oke, berikutnya kita lihat untuk lab berikutnya, yakni untuk lab encryption and description data menggunakan OpenSSL. OpenSSL. Di bagian sini ada tujuan. Yang pertama untuk mendeskripsi pesan dengan OpenSSL dan mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Dan pada bagian ini sendiri terdapat skenario ataupun latar belakang. Di bagian bawahnya kita membutuhkan sumber yang diperlukan, yakni internet access dan juga server authentication menggunakan virtual machine. Oke, baik. Nah, di sini saya sudah membuka virtual machine yang saya punya, yaitu server authentication. Dan di sini saya akan masuk dengan menggunakan VM, kemudian membuka terminal window. Nah, karena file text yang akan deskripsi berada dalam directory home, kemudian analyze, kemudian lab support file. Jadi kita akan menggunakan CD atau CD untuk masuk di uh, lokasinya sendiri. Ini saya sudah masuk di support file. Setelah itu di sini saya menggunakan perintah pada poin D. Ketika ketik perintah di bawah ini untuk menampilkan isi file, jadi kita akan menggunakan perintah chat letter to grandma txt. Saya klik paste di sini dan bisa dilihat di sini ada isi dari letter to grandma, yaitu hey grandma, I'm writing this to letter to thank you for the chocolate chips cookie you sent me. I got them this morning and I've already bla 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 bla. Berikutnya kita lihat di bagian bawah pada poin E sendiri dari jendela terminal yang sama, kita jalankan perintah menggunakan perintah yang ini, OpenSSL. Ini bisa pastikan saja di sini tampilannya, klik enter, memberikan ops, oke, oke. Pada poin F, terlihat di sini kita bisa dilihat bahwa setelah proses selesai, gunakan perintah chat lagi untuk menampilkan isi dari message DNC. Jadi kita lihat di sini untuk menggunakan PHP, saya pastikan kembali di sini, klik enter, itu akan menampilkan tampilan seperti ini. Ya, ya mungkin untuk tampilannya, karakternya itu tidak dapat dibaca, dapat dilihat pada bagian bawah, pada poin pertanyaan, apakah isi file message.nc ini ditampilkan dengan benar seperti apa tampilannya, dan kita akan disuruh untuk menjelaskannya. Jadi, untuk tampilan sendiri, dia tidak ditampilkan dengan benar. File tersebut tampak rusak, seperti ini, karena hanya simbol yang ditampilkan. Simbol ditampilkan karena OpenSSL ini sendiri telah membuat file dengan file itu file binar. Dan kemudian pada poin G, agar berkas dapat dibaca, kita dapat menggunakan perintah OpenSSL lagi,
Tetapi kali ini kita menggunakan opsi strip A. Jadi pada poin ini kita pada OpenSSL, kita menggunakan strip A, in, lalu to grammar.txt, out message.nc. Ini saya pastekan lagi di sini. Kita klik enter, masukkan export. Oke. Kemudian kita lihat lagi menggunakan chat.message.enc. Dan tampilannya akan seperti ini. Akan ada pertanyaan di bagian bawah. Apakah message dan SIM sekarang ditampilkan dengan benar? Ya. Jadi untuk tampilannya memang sudah ditampilkan dengan benar, di mana dia berisi eh, tidak lagi berupa seperti karakter yang ini. Jadi meskipun message.text.enc ini di deskripsi, sekarang ditampilkan dengan benar karena telah diubah dari biner ke teks dengan dikoneksikan dengan base 64. Namun walaupun memang demikian, tampilannya tidak sama lagi seperti yang tadi di atas, yang Hi Grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chips. Jadi dia hanya menampilkan tampilan seperti ini. Ada pertanyaan berikutnya, dapatkah Anda memikirkan manfaat dari penggunaan message.tnc ini yang dikodekan dengan base 64? Eh, jadi untuk ini sendiri, pesan yang diinskripsi sekarang dapat disalin dan ditempel dalam dalam pesan email. Berikutnya kita lihat pada part yang kedua, di mana kita akan mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Jadi untuk pesannya sendiri dapat kita inskripsi, ini adalah pesan inskripsinya yang dapat kita lihat. Dan pada poin A ini sendiri dapat kita lihat, kita gunakan perintah di bawah ini, yakni untuk OpenSSL. Kita copy, kita masukkan di sini juga. Kita klik enter dan kita lihat ada pesan extra argumen. Oke, saya coba masukkan kembali, tetapi dengan uh, ini. Oke, oke, oke. Oke, kemudian berikutnya kita lihat di sini pada poin B, kita akan menggunakan OpenSSL. Dia itu akan meminta kata sandi yang gunakan untuk mengeksekusi file. Kita masukkan kata sandi yang sama lagi. Dan pada poin C, kita akan menggunakan perintah yang sama seperti yang sebelumnya, tetapi menggunakan perintah ini untuk PHP. Kita klik enter. Dia itu akan mengembalikan nilai yang sama. Jadi yang pada poin ini, kita bisa melakukan inskripsi menggunakan hasil yang ini, yang sebelumnya menggunakan tampilan kode seperti ini, merupakan kode binary, tapi setelah diinskripsi akan seperti ini, dan kita bisa menggunakan deskripsi seperti yang ini. Jadi nilai yang ini sudah digantikan dengan Hi Grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chips cookie you sent me. Jadi seperti itu. Berikutnya di bawahnya ada pertanyaan yang akan kita jawab. Apakah surat itu dideskripsi dengan benar? Ya, surat itu sudah diinskripsi dengan benar. Kemudian di bawahnya juga ada pertanyaan, perintah yang digunakan untuk mendeskripsi juga berisi opsi strip A. Bisakah kita menjelaskannya? Jadi karena message.enc sendiri dikodekan menggunakan base 64, setelah proses inskripsi berlangsung, message.enc ini harus dikodekan dengan base 64 sebelum OpenSSL dapat mendeskripsikannya. Berikutnya kita lihat pada lab berikutnya, yakni untuk encrypting and scripting data using hacker tool. Di sini kita menggunakan terdapat dua tujuan. Yang pertama kita akan membuat dan mendekripsi file. Kemudian di sini kita juga akan melakukan pemulihan kata sandi menggunakan file yang transkripsi. Di sini ada background atau skenario dapat dilihat dan di sini kita akan di akhirnya di sini kita akan membuat dan mendeskripsi file teks contoh dan yang kedua kita akan mendeskripsikan berkas zip yang transkripsi.
Di sini ada sumber yang diperlukan. Yang pertama mesin virtual workstation dan juga internet, koneksi internet. Di sini kita akan pada part yang ketiga, create and encrypt file. Jadi pada poin step satu ini sendiri, poin yang pertama kita akan jalankan virtual server workstation dan buka jendela terminal, lalu klik terminal, dan buat folder baru bernama zip menggunakan perintah mkdir. Untuk dulu di ini sudah. Kemudian kita akan menggunakan mkdir zip file untuk membuat file. Saya di sini masukkan langsung saja di sini. Dan saya lihat untuk ls ada mkdir zip file di sini. Ini. Kemudian berikutnya kita lihat pada bagian ed, kita akan move menggunakan cd zip strip file, paste di sini. Dan berikutnya pada poin E, kita akan memasukkan beberapa file di bawah ini. Jadi kita menggunakan perintah echo untuk memasukkan nilai atau memasukkan teks. Jadi saya masukkan yang ini. Echo di sampel text file dimasukkan ke dalam sampel satu. Kemudian ini dimasukkan pada sampel teks 2 txt. Ini juga sama. Oke. Berikutnya pada eh, di bawah ini sudah dilihat untuk verify file. Jadi kalau sudah selesai seperti ini. Dan pada step yang kedua kita akan zip dan ekskripsi file text, di mana ada perintah pertama, kita akan membuat beberapa file zip transkripsi menggunakan panjang kata yang sandi yang berbeda-beda. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan utilitas zip, di mana yang pertama kita akan melihat pada poin ini masukkan zip file satu zip simple menggunakan sampel bintang. Kita klik enter. Zip warning name not matched, tidak match. Jadi untuk file 1.zip zip ini dia menambahkan sampel 1 txt, storage-nya itu 0%. Kemudian sampel 3 txt, storage-nya 0% juga. Oke, kita lihat di sini tampilannya juga akan sama seperti tampilan yang tertera di sini. Nah, pada poin C kita akan menggunakan repeat procedure. Jadi kita akan menggunakan tampilan ini, dia menjelaskan mengenai file 1 menggunakan kata sandi 2, karakter pilihan kita. Jadi kita menggunakan misalnya R2. Kemudian eh, kalau untuk file 3 zip kita menggunakan 0B1, berikutnya 0 I0DA, kemudian berikutnya C strip 3PO. Jadi, nah untuk melakukannya kita di sini bisa lihat pada poin D. Poin D ini sendiri dia melihat memverifikasi bahwa semua file zip telah dibuat menggunakan perintah ls strip lf. Jadi saya di sini menggunakan perintah ini. Saya coba untuk copy dan masukkan di sini. Saya klik enter. Oke, coba saya lihat kembali pada tampilan di atas. Oke, di sini ada perintah untuk kita melakukan kembali, namun memasukkan nilai dengan password yang berikut ini. Saya mencoba untuk memasukkan misalnya untuk menggunakan perintah zip, kemudian file 1.zip, kemudian sampul bintang. Saya klik enter dan masukkan password. Di sini untuk file 1 zip itu kita menggunakan, oh karena di sini tidak ada, saya masukkan contohnya CyberHost misalnya. Oke,
Seperti ini untuk sampel teks 1, 2, dan 3. Kemudian untuk file 2 zip-nya, di sini saya mencoba untuk masuk file 2 zip di sini. Saya klik enter, saya masukkan passwordnya itu R2. Jadi di sini R2. Oke. Berikutnya kita lihat untuk file zip 3-nya. Kita masukkan eh, passwordnya itu 0B1. 0B1. Oke, berikutnya kita lihat untuk yang keempat. Enter. Kita masukkan Y0BA. Y0BA. Berikutnya kita masukkan untuk file 4, file yang kelima, yaitu C strip 3P0. Y strip 3P0. Oh, sebentar. Passwordnya salah. Saya coba masukkan ulang. Untuk file 5, yakni C strip 3P0. Ulang. C strip 3P0. Oke. Ini sudah berhasil. Di sini saya lanjut. Di sini menggunakan perintah ls. Jadi untuk melihat nilai keseluruhan, saya coba copy dan saya masukkan di sini. Oke. Jadi tampilannya akan seperti ini, akan menampilkan file zip 1, file 1 zip, file 2 zip, file 3 zip, file 4 zip, dan file 5 zip. Dan berikutnya di bawahnya pada poin E, kita lihat untuk poin E sendiri dia mencoba untuk membuka zip menggunakan kesalahan yang telah tunjukkan sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan unzip untuk file 1 zip. Saya copy dan saya masukkan ke sini. Saya akan menggunakan password yang saya sebelumnya, yaitu CyberOps. Tampilannya akan seperti ini. Dia akan tampilannya menggunakan password. Kemudian di sini saya coba untuk melihat kembali CyberOps. Saya coba ulang. CyberOps. Coba N, 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 N. Saya coba untuk buka yang kedua untuk file 2 zip. Jadi seperti yang di sini menggunakan file zip 1, saya akan menggunakan file 2 zip untuk eh, di unzip. Jadi saya menggunakan password yang sebelumnya, ini R2. Kita R, misalnya Alexandria. Dan coba lihat untuk grafik. Oke, berikutnya hal yang sama juga akan dilakukan untuk nilai berikutnya. Kita next saja untuk tampilan kegiatan ini pada poin E. Kemudian dilihat di berikutnya pada part 4, kita akan pengenalan fraksi, di mana pada part ini bisa dilihat tampilannya. Pada poin A, kita tidak, pada part 4 kita akan recover encrypt zip.
Gunakan si file password, dan kita akan pengenalan mengenai friendship. Jadi di part yang berikutnya ini kita akan menggunakan perintah ini untuk dimasukkan di sini. Kita coba kembali. Oke, tampilannya seperti ini. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan perintah strive, yakni strive di sini juga di sini yaitu untuk verbose. Kemudian untuk strip U untuk use unzip, dan strip I ini untuk uh, strip L untuk length min max. Dan langkah yang kedua kita akan memulihkan kata sandi menggunakan function. Jadi di sini bisa dilihat pada poin B. Ada juga pertanyaan di bagian bawah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kata sandi? Hanya butuh waktu kurang dari 1 detik. Coba saya menggunakan perintah yang ini ya untuk file 1 sampai file 4 ini sendiri. Saya coba untuk paste di sini. Oke, waktu yang dibutuhkan di sini dia hanya sekitar beberapa detik ya, hanya sekitar kurang dari 1 detik seperti yang tadi. Berikutnya kita lihat di poin B. Sekarang kita coba pulihkan kata sandi file sheet 2. Jadi kita menggunakan friendship ini sendiri. Saya copy dan saya masukkan di sini. Saya pastekan. Dia tidak ada file directory yang cocok. Saya coba ulang dengan menggunakan string baru. Hal ini juga sama dengan ini juga sama. Saya klik enter. Nah, password found. Di passwordnya itu R2 untuk yang pada file yang kedua, yaitu R2. Hal ini juga sama dengan tampilan yang di atas di sini. Jadi kita menggunakan tampilan yang sama. Passwordnya yang di sini yaitu R2. Waktu yang dibutuhkan 1 detik. Kemudian C, kita akan melakukan pengulangan. Kita ulangi prosedur tersebut untuk memulihkan kata sandi yang ketiga. Saya coba di sini, copy, saya masukkan di sini. Oke, saya coba hal yang sama, straight, straight. Passwordnya itu adalah 0B1 seperti yang tadi kita masukkan. Berikutnya, di sini dia membutuhkan waktu 1 detik. Kemudian kita menggunakan untuk file yang keempat juga. Saya masukkan di sini. Paste. Saya ganti terlebih dahulu untuk strip-stripnya. Ya, jadi di sini dia ceknya itu memerlukan beberapa waktu di bawah 1 menit. Sekitar eh, 6 detik. Oke. Oke, dilihat sini dapat poin E. Poin E dia itu ada beberapa waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan kesandi yang tadi dari 5 karakter. Dia itu sekitar kalau 5 karakter dia memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 6 sampai 10 detik seperti yang kita lakukan tadi. Dan lihat di sini kita akan menggunakan untuk melihat kembali untuk file yang kelima. Jadi ini untuk file yang keempat dan kita gunakan untuk file yang kelima. Kita coba untuk mengganti ini menjadi 5. Enter untuk passwordnya, menunggu, dan coba untuk masukkan nilai di sini sekitar eh, 10 detik. Oke, di sini kita pada poin F. Pada poin F sendiri kita akan berikan kata sandi 6 karakter menggunakan fractive. Nah, jadi di sini kita lihat
kita menggunakan perintah zip, file zip sampel. Kita pastikan di sini yang coba ganti nilai file ini juga sama. Passwordnya hmm, ya kita menggunakan jar di sini. Jadi jar jar 6 karakter, jar jar 6 karakter. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan perintah ini untuk melihat atau recover password. Setelah paste dan di sini coba saya lihat kita pilih nilai stripnya. Dia akan cek dan di bawah juga ada pertanyaan. Pertanyaannya sambil kita menunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Francis buat menemukan kata sandi. Jadi kita coba menjawab eh, cukup lama. Dia di sini memerlukan waktu masih berlanjut sekitar 1 menit. Coba. Oke, dari beberapa hal yang saya cari tahu, ternyata untuk nilai menggunakan perintah ini dengan nilai password sebanyak 6 karakter, dia itu membutuhkan waktu kurang lebih berjam-jam. Dan di sini saya memberikan nilai 1 jam untuk menjawab pertanyaan ini. Berikutnya di bagian bawah juga ada pertanyaan, selagi ini juga sekarang berlangsung selama 5 menit, namun belum juga berhasil untuk menemukan nilai password dari uh, file 6. Dan di sini ada pertanyaan juga di bawah mengenai beberapa panjang yang dikombinasikan agar sandi aman. Tergantung dari apa yang kita butuhkan. Kalau seandainya memang file yang kita miliki merupakan file dengan tingkat yang dibutuhkan itu, atau file yang kita butuhkan itu merupakan file dengan yang cukup sensitif, kita bisa menggunakan perintah atau menggunakan kesandi dengan panjang karakter yang beragam, misalnya dari 6 dengan menggunakan kolaborasi, misalnya menggunakan nada seru, menggunakan karakter-karakter sehingga dia itu lebih aman. Namun kalau seandainya kita menggunakan atau dalam file tersebut mungkin hanya berupa nilai yang memang tidak penting, kita bisa menggunakan nilai yang ataupun password yang lebih pendek itu merupakan hal yang opsional. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini kita bisa lihat pada lab berikutnya kita akan melakukan exam mining, telnet dan SSH menggunakan Wireshark. Jadi di sini terdapat 2 tujuan. Yang pertama kita akan periksa sesi telnet dengan Wireshark, kemudian periksa sesi SSH dengan Wireshark juga. Dan ada juga untuk require resources-nya kita menggunakan server Waters dan virtual machine. Dan di sini kita akan pada port yang pertama kita akan menangkap data. Jadi kita akan jalankan server outward session, kemudian kita masuk pada terminal, masukkan sudo Wireshark GTK. Oke, di sini juga di pada poin C kita lihat kita akan melakukan penangkapan rusak pada termuka ini. Jadi akan menggunakan uh, loopback ini. Kita klik di sini. Jadi di bagian CyberOps-nya kita masukkan telnet localhost, copy dan kita masukkan di terminal. Terminal. Itu untuk terminal itu saya masukkan ini.
Oke, kemudian kita stop per sec. Setelah kita uh, memberikan kredensial pengguna, stop. Pada step yang kedua kita lihat untuk proses telnet. Di sini dapat dilihat pada poin A kita tekan filter. Jadi kita hanya menampilkan uh, lalu lintas terkait. Jadi hanya untuk telnet saja. Kita copy dan kita masukkan di folder. Kemudian di sini coba kita lakukan kembali. Di sini menurut kegiatannya, kalau saya lihat di sini tidak ada transaksi atau tidak ada protokol yang merupakan protokol telnet. Dan juga untuk tadi yang koneksi yang dilakukan itu merupakan koneksi yang gagal. Saya mencoba untuk menjelaskan dari tampilan di sini. Jadi ketika kita melakukan memasukkan telnet localhost, yaitu akan mencoba untuk melakukan koneksi terhadap localhost, dan ketika dia berhasil, dia akan memintakan untuk set ops-nya itu untuk login dan juga password yang diminta. Setelah kita login pada poin E, di situ kita akan menangkan hentikan Wireshark dan kita akan memberikan credential pengguna, di mana di sini kita melakukan filter menggunakan telnet dan follow TCP stream. Setelah itu dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Pada poin C, yaitu merupakan jendela follow TCP stream yang menampilkan data untuk sesi telnet yang kita dengan CyberOps. Jadi seluruh sesi ditampilkan dalam bentuk teks biasa, termasuk kata sandi kita dan juga pengguna. Di sini kita lihat untuk uh, SecOps login itu menggunakan Analyze dan untuk passwordnya itu menggunakan CyberOps. Dan pada poin D kita lihat di sini, setelah kita selesai meninjau sini, kita bisa meninjau detailnya di jendela Float Stream, kita klik close. Setelah itu masuk di part yang ke-6. Jadi kita melakukan proses CSA dengan Wireshark. Dan di part yang kedua ini, kita akan membuat CSA dengan localhost, di mana Warsa akan digunakan untuk menangkap melihat data SSI ini. Jadi kita akan masuk menggunakan uh, terminal. Sini saya masukkan ini di tampilan, saya close dulu untuk ini. Jadi tampilan seperti ini, kita klik yes. Yes, ini buat ops. Oke, kelas login itu Friday. Sama seperti itu, kita lihat untuk tampilan yang ini juga sama. Dan kita bisa langsung saja untuk stop di sini. Terlebih dahulu kita mungkin akan menggunakan Wireshark. Mencoba untuk kembali masuk di Wireshark. Ya. Mhm. Ini saya coba untuk capture menggunakan Lockback R. Ini saya coba untuk SR. Bentar. Oke, di sini. Ini, ini,
Setelah itu sini kita akan filter menggunakan ESA. Jadi kita akan masukkan di sini ESA dan di sini play. Yaitu akan menampilkan tampilan setelah stop dulu dan tampilan ESA yang akan kita masukkan. Di sini sudah kita play. Berikutnya di sini kita lihat untuk klik kanan pada ESA V2. Di sini ESA, saya lihat lagi untuk ESA V2. Nah, enter play, play tidak ada. Jadi tercari untuk yang SH2. Bukan SH2 di sini. Klik kanan, kemudian di bagian daftar paket, yaitu pada bagian paket list. Ini merupakan paket list. Print content. Kita pilih yang follow to save stream. Nah, seperti ini tampilannya. Di mana kalau kita lihat di sini dia juga tampilan yang sama seperti yang perintah tadi. Dan ya kalau kita lihat pada poin F, tampilan juga akan cukup sama dengan seperti ini. Ada poin F menjelaskan periksa jendela follow TCP stream pada sesi SSH Anda. Data tidak diinskripsi dan tidak dapat dibaca. Kita bandingkan data pada sesi SSH dengan data pada sesi telnet kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ya seperti ini tampilannya. Dan pada bagian bawah di sini juga ada jelaskan mengenai graf PNG. Setelah memeriksa sesi SSH Anda, kita klik tutup dan tutup browser juga. Di bagian bawah ada reflection atau cerminan yang akan kita jawab. Pertanyaannya adalah, mengapa SSH lebih disukai daripada Telnet untuk koneksi jarak jauh? Jadi, mirip dengan Telnet, SSH digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. Namun, protokol SSH memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem jarak jauh secara aman dengan menginskripsi komunikasi. Ini mencegah informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi diambil selama transmisi. Jadi seperti yang tadi, kalau saya menggunakan yang ini, passwordnya itu tetap password dan juga username itu tidak ditampilkan di sini. Namun ketika saya menggunakan ESA, itu, menggunakan telnet, di sini juga dia menampilkan password dan juga eh, username yang kita gunakan. Berikutnya kita lihat di sini kita masuk pada hashing think out atau menyelesaikan masalah. Oke, di sini terdapat objektif atau tujuan yang pertama, membuat hash dengan OpenSSL dan juga memverifikasi hash. Di sini juga ada requirement khusus sama seperti yang tadi. Pada step yang pertama atau part yang ketujuh, di sini kita akan membuat hash dengan OpenSSL, di mana untuk yang pertama kita akan hashing file text, dan kita masuk di server workstation sudah, dan di sini kita akan masuk di terminal, dan kita masukkan atau pindah ke lab support file. Setelah dari sini, enter dan sudah masuk di server file. Kemudian kita akan ketikkan di bawah ini untuk menambahkan isi file letter. Kita menggunakan ini untuk kembali membaca letter to grandma, sama seperti yang tadi. Oke, berikutnya di sini kita pada poin D. Kita akan masih dari jendela terminal, kita jalankan perintah di bawah ini untuk melakukan hash. Jadi kita menggunakan OpenSSL dan kita menggunakan ini untuk uh, melakukan hash. Klik enter. Tampilannya seperti ini, jadi dia sudah dilakukan hash di sini, dia akan mengembalikan nilai seperti ini. Yang sama seperti ini juga. Seperti ini. Kita perhatikan format output. Jadi OpenSSL ini menampilkan algoritma hashing yang digunakan, MD5, diikuti dengan nama file yang digunakan sebagai data input. Pas MD5 ini sendiri ditampilkan setelah tanda sama dengan, jika ini ditampilkan setelah tanda sama dengan judulnya, kemudian nilai hashnya ini seperti ini. Kemudian pada poin E, fungsi hash berguna untuk memverifikasi integritas data, baik berupa gambar, lagu, atau berkas teks sederhana.
perubahan terkecil akan menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Jadi hash dapat dihitung sebelum dan setelah transmisi, lalu dibandingkan. Jika hash tercocok, berarti data telah dimodifikasi selama transmisi. Berikutnya di bagian bawahnya kita akan melakukan perintah nano. Kita klik enter di sini. Tampilannya seperti ini. Jadi nilainya dalamnya akan berisi tampilan seperti ini. Dengan menggunakan nano ini, kita akan ubah kalimat pertama yaitu dari Hey Grandma menjadi Hey Grandpa. Di sini saya ganti Grandma ke Grandpa. Oke. Setelah saya mengubah ini, kita perhatikan bahwa kita hanya perlu mengubah satu karakter M menjadi P. Setelah perubahan lakukan, kita klik Ctrl X. Untuk menyimpan berkas, tekan Y. Oke, sudah tersimpan. Dan untuk konfirmasi bahwa nama dan tekan Enter, ini sudah keluar. Dan di poin F, sekarang setelah file dimodifikasi dan disimpan, jalankan perintah yang sama lagi untuk menghasilkan hash MD5 dari file tersebut. Jadi saya menggunakan open SL lagi, dan copy tentukan di sini. Ya, jika kita lihat di sini ada perbandingannya. Ada perbandingan nilai yang sebelumnya kalau kita lihat nilai yang hanya digantikan dengan P dan juga M, dia itu memiliki perubahan yang cukup berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, di bagian bawah juga ada pertanyaan, apakah hash yang baru berubah dengan hash yang dihitung pada item D seberapa berbeda? Jadi, dia itu ada perubahan, jadi hash yang baru sama sekali berbeda dengan hash yang sebelumnya, di mana dari urutan angka dan juga huruf berbeda. Pada poin G, SMD5 dianggap lemah dan rentan terhadap serangan. Jadi algoritma HAS yang lebih tangguh mencakup SHA-1 dan SHA-2 untuk menghasilkan SHA-1 dari file letter to grammar txt. Kita gunakan perintah OpenSH lagi, shall. Jadi di sini kita pastikan. Jadi dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi yang MD5 kita mengganti menggunakan SHA-1. Di sini ada note atau catatan. Ada alat lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan hash, yaitu MD5SUM. Kemudian berikutnya, bisa dilihat. Kemudian pada poin H, kita akan menggunakan MD5SUM dan SH1SUM untuk menghasilkan hash MD5 dan SH1 dari file letter to grammar txt. Saya coba copy di sini, pastikan klik enter. Ya, di sini tampilannya juga sama berbeda. Jadi sini untuk nilai hash-nya itu dia berada di depan, sedangkan untuk nilai judulnya itu berada di belakang. Kemudian kita menggunakan perintah yang sama ini juga. Coba masukkan, copy dan pastikan di sini. Sama seperti yang tadi, namun nilainya juga akan berbeda. Di bawah ada pertanyaan, apakah hash yang dihasilkan dengan MD5SUM dan SHA1SUM cocok dengan gambar yang dihasilkan pada item J dan item H masing-masing? Terus minta untuk jelaskan. Ya, meskipun alat yang digunakan berbeda, keduanya menggunakan algoritma hash dan data input yang sama. Jadi bisa dilihat untuk nilai hash-nya di awal, dan juga pada bagian judulnya itu berada di belakang nilai hash-nya. Kita masuk pada part yang ke-8, yaitu verifying hashes. Kita seperti yang disebut sebelumnya, penggunaan hash pada umumnya adalah untuk memverifikasi integritas file. Kita akan mengikuti langkah-langkah yang pertama. Di sini kita akan menggunakan bersamaan dengan sample.img, sample.img. Jadi kita akan menggunakan perintah cat. Kita sudah berada di superfile. Jadi cuma kita masukkan perintah yang ini, kita copy dan kita masukkan di line. Di sini dia lihat untuk sampelnya ini dengan format SIG, yaitu akan mengembalikan nilai seperti ini. Oke, berikutnya kita akan menggunakan SH25SSM untuk melakukan calculate terhadap SH2
256 ini menggunakan print ini dengan nilai balik dengan format EMG seperti ini. Ada pertanyaan di bawah, apakah sampel data EMG diunduh dengan benar? Jelaskan. Ya, karena kedua hasnya itu cocok, has yang dihitung sebelum dan sesudah pembunuhan, um, maka benar untuk menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama pengunduhan. Di sini berikutnya kita masuk pada lab yang berikutnya, yakni lab certificate, certificate authorized authority stories. Ini ada objektif atau tujuannya. Yang pertama kita akan certificate terus by your browser dan juga checking for man in middle. Dan untuk sumber yang dibutuhkan juga sama seperti yang tadi. Di part 9 atau lebih tepatnya part yang satu ini kita akan melakukan certificate process by your browser. Kita lihat untuk ada beberapa paragraf yang menjelaskan. Di sini saya lebih secara singkat dijelaskan bahwa HTTPS mengandalkan entitas pihak ketiga untuk validasi, dikenal sebagai otoritas sertifikasi atau CA. Entitas pihak ketiga ini memverifikasi apakah nama domain benar-benar milik organisasi yang mengklaim kepemilikannya. Jika verifikasi berhasil, maka CA membuat sertifikat yang ditandatangani secara digital yang berisi informasi tentang organisasi termasuk kunci publiknya. Di sini step yang pertama, kita akan menampilkan sertifikasi root di Chrome. Jadi kita akan buka peramban web di Chrome kita. Di sini saya langsung saja di Chrome tampilan di sini. Kemudian klik titik 3 pada bagian sini. Kita cari pengaturan atau setting dan pilih otoritas. Tuh, kita pilih yang show advanced setting. Oops, setting. Oke, kalau kita lihat sini, kalau kita lakukan manage verifikasi, manage sertifikat, lihat di sini dia akan membuat tampilan sama. Ya, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita lihat di jurnal sertifikat yang terbuka, kita pilih tab otoritas sertifikat terpercaya. Kita pilih yang trusted certification. Ini bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua kita masuk pada menampilkan sertifikat di CA Store Firefox. Jadi kita buka Firefox di sini. Karena Firefox sudah ada pada tampilan ini, kita akan buka di virtual machine. Kemudian setelah Firefox dibuka, kita klik titik 3. Kemudian di preferensi, privacy dan keamanan. Setelah itu, di sebuah jendela terbuka yang menunjukkan sertifikat otoritas ini, kita lihat di lihat sertifikat. Hmm, Oke, seperti ini. Tampilannya juga akan sama seperti tampilan yang ini. Saya mencoba untuk melihat pada bagian ini, authorize, ini. Lihat pada part yang ke-10 atau part yang kedua, kita akan memeriksa management middle, di mana pada bagian ini diselesaikan menggunakan sebuah authentication virtual machine. Penggunaan hash yang umum adalah untuk memverifikasi integritas data, tetapi hash juga dapat digunakan untuk mendeteksi serangan dari man in middle TTPS. Berikutnya, uh, langsung saja untuk langkah yang pertama di bagian bawah.
Langkah yang pertama di sini kita akan melakukan pengumpulan sidik jari sertifikat yang benar dan telah dimodifikasi. Di pada poin A sendiri kita akan mengumpulkan beberapa sidik jari situs. Ini penting karena sidik jari ini akan digunakan untuk perbandingan nanti. Tabel di bawah ini berisi beberapa sidik jari ataupun uh, fingerprint dari situs-situs populer. Ada cisco.com, ada Facebook, Wikipedia, Twitter, dan juga LinkedIn. Oke, ini merupakan sertifikat fingerprintnya. Dan di bawah juga ada pertanyaan yang akan dijawab. Apa itu fingerprints? Mengapa dia penting? Jadi, fingerprints dari sertifikat adalah hash yang dihitung terhadap sertifikat. Sidik jari ataupun fingerprint ini penting karena memungkinkan cara cepat untuk memverifikasi apakah ada informasi dalam sertifikat yang telah dirusak. Dan pada berikutnya di sini kita lihat pada pertanyaan berikutnya, siapa yang menghitung fingerprint dan bagaimana cara menemukannya. Sejari atau fingerprint ini sendiri biasanya dihitung oleh CA yang menandatangani sertifikat. Setelah dihitung, CA memasukkannya ke dalam sertifikat sendiri. Jari atau fingerprint ini dapat dengan mudah ditampilkan saat melihat sertifikat. Pada step yang kedua, kita akan kumpulkan jari sertifikat yang digunakan oleh Virtual Machine Zebra Workstation, di mana pada OpenAI sendiri kita akan menggunakan perintah OpenSSL pada terminal. Ini saya coba copy dan saya masukkan pada terminal. Di sini saya paste. Kalau kita lihat di sini dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Ya kurang lebih sama dengan tampilan seperti ini menampilkan uh, depth file OpenSSL. Saya coba untuk kembali terus di sini saya coba untuk echo copy saya masukkan di sini. Sorry, saya coba untuk di notepad dulu. Oke, ini down dan berikutnya pada poin B kita secara opsional kita gunakan perintah CAT. Jadi kita akan melihat nilai di dalamnya, kita klik paste di sini dan nilainya akan seperti ini untuk tampilannya bagian sertifikat. Pada poin C, kita akan sekarang sertifikat telah disimpan dalam file cisco.temp seperti ini. Kita gunakan perintah untuk menggunakan perintah ini OpenSSL, ya copy dan saya masukkan di sini. Oke, jadi di sini salah satu fingerprintnya itu tampilannya seperti ini. Dan di bawahnya juga ada note atau catatan yang akan kita lihat. Jenis jari Anda mungkin berbeda dengan dua alasan. Yang pertama, mungkin menggunakan sistem operasi yang berbeda dari Secret Obfuscation. Yang kedua, sertifikat diperbuat secara berkala untuk mengubah sidik jari. Dan kalau kita lihat, karena perbandingannya ini juga berbeda, nah, akhirnya 8C di sini 3E, seperti yang pada catatan yang dijelaskan tersebut. Dan ada pertanyaan di bawah, algoritma tes apa saja yang digunakan oleh OpenSSL untuk menghitung sidik jari. Sini kita menggunakan SHA-1 untuk menghitung sidik jari atau calculate fingerprint. Di sini pada pertanyaan kedua, mengapa algoritma khusus itu dipilih? Apakah penting? Jadi sidik jari yang diperoleh dan ditampilkan dalam tabel semuanya adalah SHA-1, di mana algoritma lain yang digunakan oleh OpenSSL saat menghitung sidik jari akan menghasilkan hash yang berbeda, dan karenanya fingerprint ini sendiri, sehingga pengujian menjadi titik valid. Pada step ketiga kita akan compare atau membandingkan sidik jari. Kita ada pertanyaan di bagian bawah, apakah sidik jarinya cocok? Jadi kita akan menggunakan tabel 1 untuk membandingkan sidik jari sertifikat yang diperoleh langsung dari situs Cisco ETPS dengan yang diperoleh dari halaman jaringan kita. Ini kita kurang lebih menggunakan dari Cisco, jadi Cisco Web. Ini saya membandingkan menggunakan tabel satunya ini adalah ini, dibandingkan dengan Cisco.com.
Di sini untuk perbandingan sertifikat, dia itu cukup berbeda. Jadi untuk kesesuaiannya atau hasil kerjanya cocok, jawabannya tidak. Karena kemungkinan besar dan memiliki chip palsu yang terpasang di penyimpanannya. Kemudian kita lihat berikutnya, apa artinya? Kalau kita lihat di sini, Sri jari cocok, kemungkinan tidak ada manipulasi sertifikat yang terjadi. Oleh karena itu, tidak ada proxy HTTPS yang beroperasi. Lalu lintas yang diperlukan antara lain antara mesin lokal dan situs sysco.com, enkripsi secara menyeluruh. Terjadi yang tidak cocok berarti bahwa orang lain telah menyidap koneksi, menempatkan dirinya di tengah, karena sertifikat baru dikirim ke mesin uh, lokal. Terjadi sertifikat baru itu berbeda dengan sertifikat yang digunakan oleh sysco.com. Lalu lintas mesin lokal dan situs sysco.com dapat dibaca oleh proxy HTTPS. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah metode ini 100% anti gagal? Tidak, meskipun sidik jari yang tidak cocok mengomunikasikan interpretasi lalu lintas, yaitu SSL dan TLS, jari juga tidak yang cocok harus ditandatangani dengan hati-hati. Beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan adalah yang pertama, mesin virtual server transportation kemungkinan tidak akan memiliki sertifikat Truth CA milik perusahaan yang terpasang. Dalam skenario tersebut, lalu lintas mesin virtual mungkin tidak tercegat, sementara mesin lain di jaringan lokal melakukannya. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat menggunakan aturan dinamis untuk mencegah bahaya atau hanya situs yang dipilih. Kemudian persebar kita akan melakukan challenge atau opsional, kita lanjut saja. Karena bagian ini ya kita akan melakukan pemeriksaan sidik jari untuk situs yang dilakukan pada tahap 1 selain pada Cisco.com sendiri. Dan di bawahnya ada reflection yang akan kita jawab. Pertanyaannya yakni apa yang diperlukan agar proxy HTTPS berfungsi. Mesin lokal harus mempercayai proxy HTTPS secara membabi buta atau secara keseluruhan. Perusahaan dan organisasi yang ingin memantau lalu lintas HTTPS memperoleh kepercayaan ini dengan memasang sertifikat proxy HTTPS ke penyimpanan sertifikat akar mesin lokal. Jadi dengan skenario ini, mesin lokal akan mencari proxy HTTPS yang memungkinkannya mendeskripsi lalu lintas tanpa peringatan apapun. Demikian dari saya, Stefan Irvati. Saya dengan NIM 2202 1106 0047. Terima kasih.